Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Bapak ya. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Ya. Hari ini kita akan belajar 3 pembelajaran. Namun sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama kalian dapat atau bisa menemukan informasi dari sebuah cerpen ya. Kemudian kalian bisa mengetahui hak, kewajiban dan tanggung jawab kalian sebagai warga masyarakat. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengetahui bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat, kalian dapat mengetahui penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan pada manusia. Kemudian yang kelima, kalian dapat mengetahui kata-kata tanya ya, penggunaan kata-kata tanya dalam kegiatan atau dalam menemukan sebuah informasi. Kemudian yang keenam anak-anak, kalian dapat mengetahui nilai-nilai penting dalam musyawarah. Dan yang terakhir anak-anak, kalian dapat menemukan informasi-informasi penting dalam sebuah teks bacaan. Nah, untuk lebih memahami, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Baik anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana cara menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca ya. Nah, sekarang kita akan membahasnya lagi. Nah, yang pertama, langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen. Cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Langkah apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah bacalah dengan saksama. Jadi jika ada cerpen, silakan dibaca dengan teliti. Baca dengan saksama ya cerpennya, biar bisa kalian memahami lebih detail lagi tentang cerpennya. Kemudian yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ya, nah langkah yang kedua ini bertujuan untuk kalian bisa menemukan informasi-informasi ya. Ya, kalau dalam pembuatan daftar pertanyaan ini kalian bisa menggunakan 5W tambah 1H ya. Nah, tentu kalian sudah tahu sendiri apa itu 5W tambah 1H, kata-kata tanya ya. Kemudian yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Nah, jika sudah kalian buat pertanyaan, kemudian carilah, temukan jawabannya apa. Ya. Nah, itu bisa membantu kalian untuk menemukan informasi ya pada cerpen yang sudah dibacakan tadi atau pada sebuah cerpen ya. Kemudian setelah langkah yang ketiga, langkah yang keempat itu rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam suatu paragraf singkat ya. Jika kalian sudah menemukan, sudah buat pertanyaan, kemudian sudah menemukan jawabannya, kemudian rangkaikan, buatlah dia dalam sebuah paragraf singkat. Nah, kalau ini sudah selesai, kalian sudah bisa menemukan informasi-informasi penting yang disampaikan oleh cerpen yang telah dibacakan. Ya, itu. Kemudian anak-anak, kita akan mempelajari tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tentunya hak dan kewajiban dan tanggung jawab ini kalian sudah tahu apa itu hak, kewajiban itu apa, dan tanggung jawab itu apa. Lalu dalam kehidupan kita sebagai warga masyarakat, apa itu peran haknya, kewajibannya apa, tanggung jawab kita apa? Mari kita lihat. Nah, ini contohnya, salah satu contoh adalah kerja bakti. Nah, salah satu kewajiban kita dari kerja bakti adalah membersihkan lingkungan. Ya, bisa lingkungan banjar, lingkungan tempat kalian tinggal juga bisa. Kemudian tanggung jawabnya apa? Membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah.
Nah, itu tanggung jawabmu, ya, tanggung jawab kalian. Jadi besok-besok kalau ada kegiatan membersihkan lingkungan, silakan kalian ikut terlibat aktif ya. Kemudian haknya apa dalam kerja bakti ini? Nah, hak kalian adalah merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Ya, itu yang hak yang kalian peroleh kalau kalian sudah melaksanakan kewajibannya membersihkan lingkungan, kemudian dengan penuh rasa tanggung jawab membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah-sampah, kemudian buang ke tempat sampah. Nah, kalian berhak untuk merasakan lingkungan yang bersih, indah, asri, dan serta bebas daripada penyakit. Ya, itu salah satu contoh. Kalian sebagai warga masyarakat, itu salah satu contoh kegiatannya adalah kerja bakti. Kemudian yang kedua, musyawarah pembagian jadwal siskamling. Nah, itu kewajibannya apa? Mengikuti tata tertib musyawarah. Nah, misalnya dalam sebuah banjar adakan musyawarah misalnya. Nah, itu kewajiban kalian mengikuti tata tertib musyawarah. Nah, kemudian tanggung jawabnya apa? Nah, tanggung jawabnya itu menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, tentu dalam musyawarah itu pasti ada pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak dengan pendapat orang lain. Nah, ketika ini terjadi, kalian berarti diwajibkan sebagai rasa tanggung jawab kalian itu adalah menghargainya. Siapapun yang berpendapat, kalian harus menghargai apa yang ia sampaikan. Kemudian hakmu apa di sini dalam kegiatan musyawarah pembagian jadwal siskamling ini? Nah, hak kamu adalah mengajukan pendapat. Nah, dalam hak ini kamu berhak untuk mengajukan pendapatmu. Apapun itu ya, silakan sampaikan pada kegiatan musyawarah ya. Jadi, salah satu contohnya adalah pembagian jadwal siskamling. Dan tentu masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain, hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai warga masyarakat. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, tentu kalian sudah mengetahui itu apa saja kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ada 3 ya, ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Lalu bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat? Mari kita lihat ya. Nah, kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Misalnya dalam kegiatan produksi, orang-orang bekerja di bidang produksi ya, misalnya produksi pakaian, produksi apalagi ya, dan lain, misalnya produksi mobil, motor ya. Nanti orang-orang bekerja di situ sering kita panggil atau biasa dipanggil sebagai, biasa disebut ya sebagai produsen atau kegiatan menghasilkan barang. Nah, orang-orang yang bekerja di situ tentu mereka bekerja untuk mendapatkan atau mensejahterakan kehidupan mereka. Dengan apa? Ya, mereka memperoleh gaji atau upah yang dibayar oleh perusahaan ya. Kemudian dalam kegiatan distribusi ya, para distributor ya. Nah, distributor ini menyalurkan barang-barang kepada konsumen. Nah, tentunya mereka kegiatan ini mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Misalnya mereka mendapatkan upah daripada perusahaan, kemudian upah dari konsumen. Nah, itu upah-upah tersebut itu bisa membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian yang ketiga, konsumsi. Nah, dalam kegiatan konsumsi ini juga itu bisa mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Di mana misalnya ketika kita membutuhkan sesuatu ya, tentu kita mau beli. Nah, di situ kita misalnya ya, kita butuh beras hari ini untuk masak gitu ya. Tentu kita di situ sebagai pelaku konsumsi ya, atau sebagai konsumen yang mau menghabiskan barang. Kita beli, kemudian kita masak dan makan bersama keluarga kita. Nah, dalam kegiatan ini kita sudah memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhannya apa? Yaitu supaya kita bisa bertahan hidup ya, kita harus makan misalnya. Ya. Kemudian ini berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, apa itu kesejahteraan? Nah, kesejahteraan masyarakat itu merupakan suatu kondisi terpenuhnya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri
sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Ya, lagi-lagi ini berkaitan dengan kondisi ya, kondisi keadaan kita sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau sudah terpenuhi tentu kehidupan masyarakat sudah sejahtera. Misalnya kita membutuhkan segala sesuatu dan itu sudah ada, tentu kita bisa gunakan untuk kebutuhan hidup kita. Ya. Kemudian anak-anak perlu kalian ketahui bahwa ada ketidakmerataan pendapatan ya, serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, ini ada dua kehidupannya, baik kehidupan masyarakat yang di perkotaan maupun kehidupan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Tentu kebutuhan hidupnya, kesejahteraan hidupnya itu berbeda. Nah, kalau di kota, masyarakat yang hidup di kota, tentu pada umumnya kebutuhan hidupnya lebih banyak. Ya, kenapa? Karena di kota kebanyakan kita serba beli. Kita mau makan nasi, berasnya dibeli. Kita mau masak sayur misalnya, sayurnya dibeli. Nah, ini berbeda dengan kehidupan yang terjadi di pedesaan. Misalnya kita mau beli beras, tentu rata-rata kan kehidupan para kita di desa itu bekerja di bidang pertanian. Nah, kita tidak beli tapi kita produksi sendiri padinya. Kemudian sayur ya, misalnya sayur kita tidak perlu beli, itu kehidupan masyarakat yang di desa pada umumnya ya. Tetapi kita bisa menanamnya, bisa memproduksi sendiri sayur tersebut. Nah, ini ada perbedaan ya. Ini kebutuhan, karena masyarakat di kota itu kebutuhannya serba beli ya, kebutuhannya lebih banyak, berbeda dengan kehidupan masyarakat yang berada di pedesaan. Itu ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang penyakit pada organ pernapasan manusia ya. Ya, kita lihat apa saja penyakit-penyakit pada organ pernapasan manusia. Yang pertama itu adalah emfisema ya. Apa itu penyakit emfisema? Itu gejalanya itu terjadi kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus dalam paru-paru ya. Kemudian gejala penyakit ini itu sesak nafas yang hebat. Lalu penyebabnya apa? Ya, penyebabnya adalah polusi udara dan zat-zat yang berbahaya dalam rokok. Nah, ini orang-orang yang sering merokok ya, ini akibatnya bisa mengakibatkan munculnya penyakit emfisema ini. Kemudian bagaimana sistem pengobatannya biar tidak mengalami penyakit seperti ini? Meminum obat sesuai resep dokter. Dan yang paling penting adalah dari kita sendiri, yaitu dengan cara menjaga pola hidup yang sehat. Ya, kemudian yang kedua, kanker paru-paru. Nah, kalau kita lihat pada penyakit kanker paru-paru ini, pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Ya. Misalnya gejalanya itu batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, nyeri dada juga ya. Itu gejalanya. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya lagi-lagi ya, itu zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Nah, ini peringatan keras bagi siapa saja yang masih merokok sampai saat ini misalnya ya. Kemudian bagaimana sistem pengobatannya? Lakukan kemoterapi dan radioterapi. Ini lagi-lagi tambahan lagi dari Bapak bahwa untuk menghindari penyakit-penyakit seperti ini itu kembali ke diri kita masing-masing. Ya, bagaimana cara kita menjaga pola hidup yang sehat. Itu ya. Kemudian yang ketiga, TBC ya, atau tuberkulosis. Penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus ya, dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Ya, gejalanya seperti apa? Nafas terengah-engah ya. Kemudian demam, keringat di malam hari ya, itu. Penyebabnya bakteri Mycobacterium atau tuberkulosis TBC ya. Ini bakteri-bakteri. Kemudian meminum obat sesuai resep dokter.
Ya, itu cara pengobatannya. Jadi kalau kita menemukan atau mengalami gejala penyakit-penyakit seperti ini, mari kita bersama-sama untuk meminta resep dari dokter, segera mungkin untuk ke rumah sakit meminta resep dari dokter. Dan yang paling penting adalah dari semua penyakit ini itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita untuk menjaga pola hidup yang sehat, ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang nilai-nilai penting dalam musyawarah, ya. Mari kita lihat, ya. Dalam musyawarah kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Ada yang setuju, ada yang tidak, atau ada yang pro dan ada yang kontra. Ini hal yang wajar dalam sebuah musyawarah, ya, untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan di situ? Nah, oleh karena itu musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Jika terjadi perbedaan pendapat, kita harus mengutamakan menjunjung tinggi semangat gotong royong dan kekeluargaan, ya. Lalu apa saja nilai yang terkandung di dalamnya? Nah, dalam musyawarah itu mari kita lihat, ya. Misalnya pada gambar ini kita lihat ada lagi rapat RW, ya, RW 01. Atau kita bisa ambil contoh lain, misalnya rapat dalam sebuah banjar misalnya. Atau di lingkungan keluarga kita masing-masing bisa saja, ya. Apa nilai kebersamaan di situ? Mari kita lihat. Yang pertama adalah kebersamaan, ya. Kemudian kebebasan berpendapat. Ya, jadi kita berhak untuk berpendapat siapapun itu. Ya, kemudian kita juga wajib menghargai orang lain. Ketika orang menyampaikan pendapatnya, wajib kita menghargainya. Kemudian yang keempat, persamaan hak dan berjiwa besar. Jadi kita di situ lebih mengutamakan hak kita sama. Udah harus bisa berjiwa besar, artinya kita siap menerima, bersifat terbuka terhadap siapapun yang mau menyampaikan pendapatnya. Kemudian lapang dada dalam menerima hasil musyawarah. Nah, ini terjadi ketika kesepakatan yang kita ambil, misalnya terjadi pro dan kontra, tentu akan dilaksanakan proses voting, pemilihan suara. Jika semua sudah dapat yang setuju, tentunya bisa menerima dengan lapang dada. Begitupun sebaliknya, yang tidak setuju juga wajib untuk menerima semua keputusan itu dengan baik, ya, dengan lapang dada, gitu ya. Kemudian tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, ketika kita sudah sama-sama menyepakati keputusan misalnya dalam sebuah pertemuan, jadi kita harus punya rasa tanggung jawab di situ untuk melaksanakan hasil musyawarah itu atau untuk menjalankan mufakat itu sendiri. Ya, itu tentang nilai-nilai penting dalam musyawarah. Kemudian yang berikutnya, mari kita lihat bagaimana menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Nah, tentu kalian sudah pelajari properti itu adalah pelengkap. Jadi kalau dimaksudkan dengan properti tari adalah pelengkap dalam sebuah tarian, ya. Mari kita lihat, properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris, ya, penari, ya, pelengkap, ya. Kemudian ini contoh gambarnya. Nah, kipas ini itu salah satu contoh properti tari. Kemudian yang ada di kepalanya juga ini, ya. Perlengkapan ini merupakan properti tali dalam tarian ini, ya. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami penonton. Nah, jadi properti itu salah satu faktor yang mendukung penari untuk yang pertama tentunya pada keindahan sebuah tarian. Kemudian maknanya, ya, makna yang mau disampaikan apa, misalnya tarian seperti ini dengan menggunakan properti ini, apa yang mau disampaikan, atau para kita misalnya penikmat dari sebuah tarian bisa mengetahui ini tari ini, misalnya tari kipas atau tari dan lain sebagainya, ya. Itu berkaitan dengan properti tari sebagai pelengkap tari dalam sebuah tarian, ya.
Kemudian unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Nah, ini berkaitan dengan tarian juga. Yang pertama, gerak tari, ya. Jadi dalam sebuah tarian tentu memiliki gerak, ya, unsur-unsur atau. Kemudian yang kedua, properti, ya. Jadi geraknya seperti apa, tahu dulu gerakannya tarian seperti apa, kemudian propertinya atau perlengkapannya seperti apa. Kemudian musik pengiring, ya, bisa menggunakan musik tradisional ataupun bisa menggunakan musik modern juga bisa. Kemudian kostum, pakaian, ya, pakaian yang mau digunakan seperti apa. Kemudian tata panggung, tata panggungnya ini berkaitan dengan salah satu faktor pendukung agar kita bisa mengekspresikan tarian yang akan kita bawakan. Nah, ini perlu diperhatikan dalam mempersiapkan sebuah peragaan tari atau sebuah tarian, ya anak-anak ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan bukan setelah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita simpulkan secara bersama-sama terkait materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, itu berkaitan dengan menemukan informasi dari cerpen. Jadi kalian sudah tahu langkah-langkahnya, baca dengan saksama teksnya, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, kemudian carilah jawaban dari pertanyaan tersebut, kemudian rangkailah kembali jawaban tersebut dalam suatu paragraf ya. Itu. Kemudian yang kedua mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab kalian sebagai warga masyarakat ya, dimana ada kerja bakti, ada musyawarah pembagian jadwal siskamling ya, itu di lingkup atau di ruang lingkup lingkungan masyarakat, kalian sebagai warga masyarakat. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengaruh kegiatan ekonomi ya. Tadi kita sudah bahas bersama berkaitan dengan pengaruh kegiatan produksi itu apa, pengaruh kegiatan konsumsi itu apa, pengaruh kegiatan distribusi itu apa terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat. Ya, kemudian kata-kata tanya ya, berkait dengan kata-kata tanya yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga harus dihafalkan, harus bisa digunakan ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan penyakit yang menyerang sistem organ pernapasan pada manusia. Ada emfisema, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC. Nah, seperti apa penyakit-penyakitnya tadi kalian sudah pelajari bersama-sama ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan properti tari ya. Properti tari itu adalah pelengkap ya, pelengkap yang memberi warna daripada sebuah tarian atau untuk memperindah ya. Nah, kemudian anak-anak yang berikutnya itu nilai-nilai penting dalam musyawarah ya. Ada nilai kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain dan lain sebagainya. Ya, itu tadi ya. Kemudian berkaitan dengan informasi, menjelaskan informasi pada teks, kalian juga sudah pelajari secara bersama-sama tadi ya. Nah, kemudian berkaitan dengan unsur ya, unsur-unsur dalam harus disiapkan untuk peragaan tari. Ada gerak tari, ada properti, ada musik pengiring, ada kostum dan ada tata panggung. Nah, tujuan-tujuan yang sebanyak ini tadi yang sudah Bapak sebutkan itu adalah tujuan yang harus kalian ketahui, yang harus kalian capai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Dadah.